hormati kepala sekolah bersama dengan teman-teman guru. Singkatnya, kita semua yang hadir di ruangan ini yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan perlindungannya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan pemaparan materi tentang budaya positif oleh calon guru penggerak. Saya tidak memperpanjang kata, mari kita awali kegiatan kita dengan doa. Kepada Pak Mundus kami persilakan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan bagi kami, sehingga kami dapat berkumpul dalam ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan tentang materi budaya positif yang dilaksanakan oleh guru kami dalam guru penggerak tentang 9 Kabupaten Flores Timur. Kami manusia lemah dan rapuh, adapun ya Bapa, kami mohon berserah Roh Kudus untuk menunjukkan kami semua agar daripada kami dikuatkan dan dapat melaksanakan tugas dan kerja kami dalam hidup. Terpujilah Engkau hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Pak Mundus yang sudah membawakan doa. Kita masuk ke acara yang berikut, yaitu acara inti pemaparan materi tentang budaya positif. Pada Ibu calon guru penggerak, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang saya terima. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman kita semua. Terima kasih karena sudah bersedia untuk hadir di ruangan ini untuk mengikuti pemaparan materi tentang budaya positif. Materi ini kami calon guru penggerak mengikuti kegiatan pada pendidikan guru penggerak sudah melalui beberapa modul. Untuk paket modul pertama itu mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.4, di mana kami sudah menyelesaikan semuanya, sehingga aksi nyata kami untuk paket modul 1 di modul 1.4, yaitu kami harus melakukan diseminasi, memaparkan materi tentang budaya positif kepada teman-teman semua. Untuk itu saya langsung saja ke materinya. Kita bersama-sama lihat pada layar. Profil pemateri Bapak Ibu semua sudah mengetahui. Jadi saya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Baik, untuk budaya positif, kita mulai dengan arti budaya. Nah, selama ini mungkin kita sudah tahu, sudah dengar tentang budaya. Bukan saya menggurui kita semua, tetapi karena disampaikan aksi nyata kami untuk memaparkan. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana apa itu budaya positif yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Baik, jadi untuk arti budaya berdasarkan bahasa Sanskerta yaitu budaya. Jadi bentuk jamak dari budi yang artinya budi atau akal. Sedangkan untuk bahasa Inggris dan bahasa
Latin, itu kita sudah lihat di sini. Bahasa Inggrisnya itu culture, itu memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu budaya memiliki arti akal budi. Jadi secara umum, budaya itu dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi berkembang dari satu generasi ke generasi yang lain. Kita masuk ke budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah suatu pembiasaan. Suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter seseorang. Yang sekarang kita lihat bukan hanya kita guru saja, tetapi kita fokusnya kepada murid. Jadi budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah yang berpihak pada murid, yang dapat berkembang dan menjadi pribadi. Jadi kita mengharapkan supaya murid itu mempunyai pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi strategi untuk mewujudkan budaya yang ada di sekolah kita itu ada beberapa. Kita lihat yang pertama itu adalah disiplin positif. Yang kedua, posisi kontrol guru. Ketiga, tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu adalah restitusi. Jadi dari strategi ini bagaimana caranya kita mewujudkan budaya itu yang kita guru harus pahami dulu. Ada 6 item itu yang harus kita pahami, kita mengerti sehingga kita bisa menerapkannya di lingkungan sekolah. Bukan hanya kepada kita tetapi fokusnya kepada murid. Pembahasannya per item tentang strategi mewujudkan budaya positif di sekolah. Kita lihat yang pertama itu adalah disiplin positif. Jadi disiplin itu mempunyai arti bahwa kita maknai bahwa sesuatu yang perlu kita patuhi. Jadi kebanyakan guru itu sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Jadi kita berpendapat bahwa kalau saja anak-anak kita atau murid-murid kita itu bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Itu kita guru itu kebiasaan kita berpikir seperti itu. Kita berpendapat juga bahwa mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita sebagai seorang guru. Jadi bagaimana dengan Bapak Ibu semua? Apakah kita memiliki pendapat yang sama atau tidak? Kebanyakan kita berpikir bahwa kalau anak bisa disiplin maka mereka bisa belajar. Bisa juga anak disiplin itu bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita sebagai guru. Apakah kita sependapat dengan yang ada di slide ini atau tidak? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita sependapat? Saya sependapat. Disiplin Baik. Jadi dengan adanya disiplin, anak atau kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita di sekolah. Sekarang kita masuk ke pertanyaan pemantiknya. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Caranya apa sehingga kita bisa membuat murid itu disiplin? Peraturan. Selain peraturan apa lagi? Sehingga anak itu bisa disiplin. Hanya peraturan. Terus siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Menurut kita siapa yang bisa mendisiplinkan murid?
siswa itu sendiri. Ya, ada pertanyaan lanjutannya. Apakah murid yang bisa mendisiplinkan, guru bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua murid, atau murid itu sendiri? Menurut kita, apakah kita guru bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua, atau murid itu sendiri? Itu adalah murid itu sendiri. Maka pertanyaan yang ketiga ini, bukan guru yang mendisiplinkan murid, tetapi harus siswa itu sendiri yang mendisiplinkan. Kenapa harus siswa sendiri yang mendisiplinkan? Baik, terima kasih. Jadi ini jawaban yang luar biasa. Jadi anak itu harus disiplinnya muncul dari dalam diri, termotivasi dalam dirinya sendiri, bukan paksaan dari orang lain, termasuk kita guru atau orang tua. Baik, kita lanjut tentang arti kata disiplin. Jadi disiplin itu dari bahasa Latin itu yang artinya belajar. Dari kata tersebut kemudian timbul kata disiplina yang artinya pengajaran atau pelatihan. Jadi tentang disiplin, kita berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu ada 3 konsep disiplin. Yang pertama itu tentang kita sendiri yang mewajibkan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Itu pemikiran dari Ki Hajar, itu mau mengajarkan bahwa peraturan itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Berarti anak itu harus merdeka, bukan hanya anak tetapi kita guru. Konsep yang kedua itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Dan yang ketiga itu adalah orang harus mempertanggungjawab. Orang di mana bukan hanya guru tetapi murid itu harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib baik dari dalam dirinya, itu menyangkut hak dan kewajibannya. Itu menyangkut pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kita masuk ke perubahan paradigma teori kontrol. Ini adalah miskonsepsi tentang bagaimana kita mengontrol murid. Guru mengontrol murid. Di sini ilusinya itu guru mengontrol murid. Pada dasarnya guru itu tidak bisa, kita tidak bisa memaksa. Kita punya kehendak terhadap murid untuk melakukan sesuatu. Kalau kita selalu mengontrol murid untuk melakukan sesuatu, maka muncul di dalam dirinya itu adalah keterpaksaan. Yang berikut ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di mana kita guru, kita membuat penguatan positif kepada siswa itu melalui suara-suara halus, membujukan kita, tetapi nuansanya bukan positif tapi negatif. Jadi usaha kita itu untuk mempengaruhi murid yang kita buat supaya murid itu mau mengikuti kehendak kita. Yang ketiga tentang ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter murid. Biasanya kita guru itu kita membuat kritikan dan membuat siswa itu merasa bersalah. Hingga dari kritikan dan rasa bersalah itu menguatkan karakter anak, tetapi itu adalah salah, miskonsepsi tentang bagaimana guru mengontrol murid. Sedangkan yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sering memaksa kehendaknya kita untuk anak selalu mengikuti. Jadi ini masih miskonsepsi terhadap teori kontrol. Yang berikut menyangkut motivasi perilaku manusia.
Jadi sebelum kita masuk ke motivasi perilaku manusia, ada pertanyaan pemantik. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan sesuatu? Bagaimana kita berperilaku? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Kita lihat dari pengalaman kita selama ini, untuk mendisiplinkan diri itu anak-anak kebanyakan kita melihat dari pengalaman kita selama ini, kebanyakan siswa mendisiplinkan diri karena takut peraturan. Sehingga siswa dengan sendirinya mengikuti peraturan. Baik, jadi kadang-kadang anak-anak melakukan sesuatu, atau bukan hanya anak-anak, tapi kita melakukan sesuatu mungkin juga karena takut dimarahi dan takut mendapat hukuman atau sanksi. Baik, kita lihat motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Ibu Maria. Jadi biasanya kita yang memotivasi perilaku untuk menghindari kurang nyaman atau hukuman, ketidaknyamanan itu sering sekali akan mengeluarkan pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya ini kita buat sesuatu itu kita merasa takut untuk mendapat sanksi atau hukuman dari orang lain. Itu pada motivasi yang pertama. Untuk motivasi yang kedua itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kita guru ini sering sekali, bukan sering tapi selalu, kita sering melakukan sesuatu itu, kita memberikan kepada anak itu penghargaan atau reward. Jadi, orang yang motivasinya ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Dan saya melakukan itu harus ada imbalannya, harus ada hadiah atau penghargaan atau reward. Jadi ada 2 motivasi ini. Motivasinya ini muncul dari masih eksternal, seperti munculnya apabila ada penghargaan atau diberi pujian dari orang lain. Jadi masih terpaksa melakukannya secara terpaksa. Tetapi motivasi yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dengan nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai ini akan muncul dari dalam diri kita. Jadi orang yang motivasi ini akan bertanya. Jadi dengan motivasi ini dia akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi saya itu akan menjadi apa apabila saya melakukan suatu kegiatan atau melakukan sesuatu yang saya inginkan. Jadi motivasi yang ketiga ini muncul dari dalam diri. Sedangkan motivasi yang pertama dan yang kedua itu masih bersifat eksternal. Itu berarti masih bukan dari dalam diri, tetapi masih dari luar. Jadi diharapkan agar kita atau peserta didik itu harus mempunyai motivasi yang ketiga, itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Untuk motivasi itu berarti muncullah tujuan disiplin positif. Dan tujuan ini itu menanamkan motivasi. Ada 3 motivasi tadi. Jadi yang kita tanamkan itu adalah motivasi yang ketiga, yaitu murid kita itu menjadi orang yang murid menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan universal.
Jadi ketika murid kita itu memiliki motivasi yang ketiga tadi, maka dampaknya itu jangka panjang. Sedangkan dua motivasi tadi itu dampaknya itu masih jangka pendek. Jadi motivasi itu tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau pada hadiah. Jadi nilai-nilai kebajikan itu akan muncul dengan sendirinya pada motivasi yang ketiga. Baik, kita masuk yang berikut, itu adalah posisi kontrol guru. Jadi ini bagaimana kita menempatkan diri kita pada posisi apa. Dari sini menurut Dian Gosen dalam bukunya itu dia memberi kita 5 posisi kontrol. Dia menyampaikan ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh seorang guru. Jadi sekarang kita mau lihat per item. Ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apakah selama ini saya berada pada posisinya di mana? Jadi kita bahas satu persatu. Jadi ini sebagai posisi kontrol guru sebagai penghukum. Dari seorang penghukum biasanya dia menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi ini penghukum berarti dilakukan itu biasanya dia menghardik, dia menunjuk-nunjuk, dia menyakiti dan menyindir. Jadi ini dampaknya pada murid itu dia berperilaku kontrol negatif. Jadi dia mengulangi kesalahannya berulang-ulang kali, lalu berperilakunya menjadi agresif. Jadi sebagai penghukum guru biasanya kita mungkin selama ini kita menempatkan diri kita pada posisi penghukum. Jadi kita ini menyakiti murid itu baik fisik maupun psikisnya dengan kata-kata, bahkan dengan hukuman yang melalui kekerasan fisik. Jadi penghukum dampaknya itu murid itu menjadi pendendam. Jadi murid itu akan dendam kepada guru tersebut karena kita memakai posisi kontrolnya penghukum, maka murid itu dengan sendirinya dia akan mulai membangun gap atau dia akan menjadi pendendam kepada guru. Nah, dia juga tidak akan menyukai guru tersebut. Jadi itu sebagai penghukum. Sedangkan pembuat merasa bersalah berposisi ini, guru akan mengeluarkan suaranya yang lembut. Yang biasanya itu dilakukan agar pembuat atau murid kita itu merasa bersalah. Biasanya itu kita berceramah, menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam. Jadi dampaknya itu membuat murid merasa bersalah. Jadi identitas yang muncul itu dia merasa gagal. Jadi dia rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Jadi itu dia menarik diri dari lingkungannya. Jadi dia mulai minder karena posisinya kita membuat dia merasa bersalah. Jadi kita coba untuk jangan coba memperbaiki murid atau siswa kita. Lebih baik kita perbaiki diri kita sendiri menjadi lebih baik. Itu membuat merasa bersalah. Kita masuk ke posisi kontrolnya sebagai teman. Jadi nada suaranya kita itu ramah, akrab. Kita akrab dengan murid, sehingga murid itu akan merasa senang. Jadi identitasnya itu sukses, tetapi dampaknya itu murid akan bergantung kepada guru. Jadi murid tidak mandiri, dia tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi posisinya di sini kita sebagai teman tidak hanya menyakiti murid, namun selalu berupaya kita mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasanya kita lakukan itu membuat alasan-alasan untuk murid kita
menjadi akrab dengan kita guru. Jadi dampak dari ini murid akan ketergantungan terhadap gurunya. Jadi dia tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Jadi setiap keputusannya harus bergantung kepada guru. Dan itu sebagai teman. Posisi kontrolnya sebagai teman. Termasuk ke pemantau, itu pada posisinya ini biasanya guru itu dia hanya mengawasi atau memantau muridnya. Jadi dia berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Jadi posisi ini sebagai guru kita hanya memantau, menghitung dan mengukur kedisiplinan murid. Jadi dampak dari ini menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi ini sebagai pemantau. Jadi pada posisi pemantau itu dia bersuara itu tidak emosional. Dia juga tidak bersenda gurau, tidak mengeluarkan suara yang tinggi. Tetapi pada pemantau guru akan memberikan sanksi, tetapi dia juga mengawasi. Jadi ini pemantau, posisinya sebagai pemantau. Dan posisi yang terakhir itu adalah posisi manajer. Jadi posisi ini yang disarankan, yang sangat disarankan untuk dalam membimbing siswa untuk mencapai suatu kedisiplinan. Jadi posisi ini biasanya guru berbuat sesuatu itu bersama dengan murid. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi dari kita mendukung apa yang dilakukan oleh siswa dan kita mencari solusinya. Jadi guru menempatkan diri pada posisi ini. Jadi bukan hanya membimbing siswa, tetapi dia harus mendukung dan juga mencari solusi, menyelesaikan masalahnya. Jadi bukan hanya mempersilahkan atau menanyakan saja, tetapi terakhir itu dia mencari solusinya. Jadi untuk pada posisi ini biasanya guru melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nilai kebajikan yang telah diyakini. Jadi pertanyaannya itu yang berkaitan dengan solusi penyelesaian yang ditempuh dalam melakukan pelanggaran, siswa melakukan pelanggaran tadi. Maka sebelum kita melakukan mediasi, jadi untuk posisi manajer ini guru dapat menerapkan disiplin yang berpihak pada murid. Jadi dari masalah-masalah yang muncul ini mungkin juga karena kebutuhan dasar pada anak itu tidak terpenuhi. Jadi kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Jadi kita punya kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi ini kebutuhan dasar. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Jadi kita bahas satu persatu. Ini kebutuhan yang pertama itu untuk bertahan hidup. Dan ini berkaitan dengan sifat fisiologis. Di antaranya makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang berkaitan dengan psikologis. Jadi kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain itu dia membangun interaksi dengan lingkungan sekitar. Hal ini mengindikasikan kebutuhan akan hubungan dengan relasi, baik sebagai keluarga, di dalam keluarga, teman, di tempat bermainnya, tempat kerja atau kelompoknya. Jadi ini melibatkan ketulusan dan kehangatan di dalam. Yang berikut itu kebutuhan akan kebebasan. Jadi ini anak juga membutuhkan kebebasan.
Ini berkaitan dengan seseorang akan memilih sendiri dia mau berteman dengan siapa, dia bergerak, mencoba hal-hal baru dan mengeksplorasinya. Jadi kebutuhan ini mengacu pada kebutuhan dasar manusia untuk mandiri. Jadi dia memiliki pilihan, dia mau menerima pelajaran, medianya seperti apa. Ya sekarang lagi kita lagi menggunakan kurikulum merdeka, maka kebutuhannya anak mau memilih minat belajarnya, dia mau kinestetik atau mau audiovisual. Nah, ini masuk ke kebutuhan dasarnya, itu kebutuhan akan kebebasan. Yang berikut kebutuhan akan kesenangan. Jadi setiap manusia memiliki kebutuhan untuk merasa senang, sehingga berupaya untuk mencari kesenangannya. Jadi ini perasaannya gembira, antusias, dan tertawa. Jadi kebutuhan ini berkaitan dengan kesediaan akan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Ini tentang beberapa kebutuhan dasar. Jadi dari 5 kebutuhan dasar ini, kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka dia akan muncul masalah dalam dirinya. Jadi kalau anak itu membuat masalah, maka kita harus menggali dulu, membuat pemetaan apa yang salah, dia butuh apa, anak butuh apa, sehingga muncul masalah ini. Jadi jangan serta-merta langsung memberikan ultimatum, tetapi kita mencari dulu. Mungkin dari 5 kebutuhan dasar ini salah satunya mungkin tidak terpenuhi, maka muncullah masalah tersebut yang mempengaruhi lingkungan sekitar. Termasuk yang berikut menyangkut hukuman dan penghargaan. Baik, hukuman dan penghargaan. Jadi hukuman ini adalah tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid melanggar nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, yang menimbulkan rasa tidak menyenangkan dan menyakiti baik secara psikis maupun psikis. Jadi hukuman ini biasanya satu arah saja. Jadi ini spontan, hukumannya kita melakukan spontan, dan ini merugikan. Dampaknya itu merugikan siswa baik psikis maupun fisiknya. Yang berikut penghargaan. Penghargaan itu tindakan yang kita berikan kepada murid saat murid itu mematuhi nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Jadi ini menimbulkan rasa senang atau dihargai saat murid melakukan sesuatu. Jadi ini untuk hukuman dan penghargaan. Jadi hukuman ini juga hukuman atau penghargaan ini itu juga salah satu upaya kita mengontrol perilaku murid. Jadi secara tidak langsung itu menghambat proses pembelajaran yang sesungguhnya dalam mewujudkan disiplin positif. Jadi hal ini, upaya pembentukan disiplin ini muncul secara sadar dari dalam diri murid. Jadi motivasinya internal dengan tuntunan yang kita berikan, bukan karena pengaruh hukuman dan penghargaan. Jadi pembentukan disiplin positif itu seharusnya itu muncul dari dalam diri murid, motivasi dalam diri. Sedangkan pengaruh hukuman dan penghargaan ini pengaruhnya itu dari dalam, bukan dari dalam tetapi dari luar. Jadi motivasinya berupa eksternal, masih dari luar. Maka kita masuk ke keyakinan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas itu kita harus membuat pembentukan keyakinan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas itu, untuk keyakinan itu nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai prinsip-prinsip yang kita sepakati secara bersama-sama, baik di dalam warga sekolah maupun di dalam warga kelas. Jadi terlepas dari latar belakang, suku, bahasa maupun agama.
Jadi menurut Gosen itu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam apabila motivasinya itu berupa intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Baik. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apakah keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas? Baik, ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Hal-hal yang positif, sedangkan peraturan itu bersifat memaksa anak untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang motivasinya eksternal. Baik, jadi perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas sudah digambarkan tadi. Keyakinan kelas itu munculnya itu dari motivasinya muncul dari dalam diri dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas tersebut. Sedangkan peraturan itu sistemnya memaksa. Baik, terus bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Kita mewujudkan dengan cara apa? Baik, berarti bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif itu dengan cara apa? Buat keyakinan kelas. Baik, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita lihat dulu ciri-ciri keyakinan kelas. Jadi ciri-cirinya yang pertama itu sifatnya itu lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi bersifat lebih abstrak. Jadi nilai-nilai muncul itu nilai-nilai kebajikan. Dan kita susun itu nilai keyakinan kelas, itu kalimatnya yang muncul itu kalimat yang positif dan tidak menggunakan kata jangan, itu kata negatif itu. Yang berikut keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Terus yang berikut keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan itu bukan seperti tertib. Kalau tertib kelas itu banyak sekali, kita susun itu dari A sampai Z. Tetapi untuk keyakinan kelas, kalimat-kalimat pernyataan yang muncul itu yang diyakini oleh warga kelas. Jadi suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dan secara intrinsik. Jadi seseorang itu akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada dia hanya mengikuti serangkaian peraturan yang kita buat di dalam kelas atau di sekolah. Yang berikut keyakinan kelas itu sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Jadi kita juga bisa melakukan keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah maka sesuatu yang kita terapkan di lingkungan sekolah. Berbeda dengan keyakinan kelas. Jadi pembuat keyakinan itu melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Berarti nanti guru yang melakukannya di dalam kelas. Sedangkan keyakinan sekolah berarti kita bersama-sama membuat keyakinan. Itu melibatkan semua warga sekolah. Jadi keyakinan kelas itu ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Bukan setiap hari, tetapi misalkan satu semester kan kalau kita buat, ataukah 1 bulan atau 3 bulan, seperti itu.
Proses pembentukan keyakinan kelas yang paling pertama itu kita tanyakan pendapat murid. Jadi bukan kita guru yang membuat, tetapi semua warga. Maka yang paling pertama itu adalah kita menanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapannya di dalam kelas. Jadi setelah itu kita mengeksplorasi ide dari murid itu untuk mencapai kelas impiannya mereka itu seperti apa. Dari eksplorasi ide dari setiap murid, maka kita ambil kesimpulan dari ide-ide dari murid tersebut. Dan dari situ kita ubah idenya mereka menjadi keyakinan kelas. Setelah menjadi keyakinan kelas, maka kita harus menandatangani. Semua warga kelas menandatangani kontrak keyakinan kelas tersebut. Jadi bukan kita guru yang melakukan keyakinan, tetapi semua. Jadi kita memberikan seluas-luasnya kepada murid untuk memberikan ide mereka, menyampaikan atau menulis idenya mereka dalam kertas, seperti apa, mau seperti apa kelas impiannya mereka. Jadi dari situ kita ambil kesimpulan dari idenya mereka untuk menjadi sebuah keyakinan. Jadi kalimat-kalimat yang negatif kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Dan setelah itu kita menandatangani, semua warga kelas menandatangani. Setelah itu kita melakukan print out atau kita menempelkan poster tersebut. Dan dari keyakinan itu kita menghasilkan sebuah poster dan kita tempelkan di dalam kelas. Jadi setelah kita tempelkan berarti semua murid itu dia mulai mengingat, dia paham. Mereka punya keinginan, keyakinan dalam kelas seperti ini. Maka anak itu dengan sendirinya akan menjalankan apa yang dia inginkan. Jadi setelah yang terakhir itu adalah merefleksikan. Setelah membuat, menjalankan yang terakhir itu merefleksikan bersama dalam kurun waktu. Misalkan keyakinan kita ini kita jalankan dalam 1 semester. Maka setelah 1 semester itu kita merefleksikan. Sudah sejauh mana anak atau warga kelas itu menjalankan keyakinan kelas tersebut. Ini proses pembuatan keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas yang kita sudah buat, mungkin juga dalam perjalanan ada masalah-masalah yang muncul. Mungkin ada beberapa anak yang tidak meyakini, tidak menjalankan keyakinan kelas tersebut. Maka bagaimana cara kita melakukan, menyelesaikan masalah tersebut? Maka dengan cara restitusi. Di restitusi ini adalah proses kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi ini adalah restitusi. Di restitusi juga proses kolaboratif. Proses kerjasama itu mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi ini restitusi, arti dari restitusi. Ciri-ciri dari restitusi itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu memperbaiki hubungan yang tadi mungkin bermasalah sesama teman yang bermasalah, maka kita memperbaikinya. Mereka menjadi berteman kembali. Restitusi itu juga sebuah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada anak. Kita bukan memaksa kehendak kita kepada anak. Restitusi juga menuntun untuk melihat di dalam diri kita seperti apa keyakinan kita terhadap masalah yang muncul. Terus kita mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan atau masalah yang muncul tersebut. Jadi fokus kita itu pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter yang muncul pada anak, bukan tindakan yang muncul. Jadi dia menguatkan dan fokus pada solusi sehingga mengembalikan murid itu yang berbuat salah itu kepada kelompoknya. Dan karakter yang muncul itu karakter yang lebih kuat lagi.
Dan ini ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi ini kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga berarti ada 3 sisi, ada 3 tahap yang harus kita lalui. Jadi yang pertama itu kita menstabilkan identitas anak. Pada langkah yang pertama ini menstabilkan identitas ini, kita menyampaikan bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Jadi kita jangan langsung memberikan ultimatum bahwa kamu bersalah. Ketiga. Jadi kita menyelesaikan suatu permasalahan, kita harus menggunakan segitiga restitusi. Ada 3 langkah atau 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas itu kita menyampaikan kepada anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan hanya kamu saja, tetapi mungkin setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bangun, kita menstabilkan identitasnya. Jadi anak tidak merasa bersalah. Setelah itu kita memvalidasi tindakan yang salah itu. Pasti anak pasti punya alasan. Kita menanyakan alasan kenapa sehingga anak bisa membuat masalah. Terus kita menanyakan. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ini ada tahapan-tahapan pada segitiga restitusi. Baik, jadi dalam penerapan segitiga restitusi ini prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran itu muncul pada tahap yang pertama. Dari tahap ini kita memberikan pernyataan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Selain itu kita juga bisa memberikan bahwa kita bisa memperbaiki masalah tersebut. Kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Pada tahap yang berikut validasi tindakan yang salah. Jadi prinsip itu setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ada 5 kebutuhan dasar. Apabila satu kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka muncullah masalah. Itu mempengaruhi lingkungannya, mempengaruhi lingkungan belajarnya, mungkin juga di rumah maupun di sekolah. Jadi kita bergeser dari stimulus respon ke proaktif. Jadi kita mengenali dan mengakui kebutuhan murid, sehingga kita bisa memperbaiki hubungan. Dan yang terakhir itu kita menanyakan keyakinan. Kita masuk ke kesimpulan tentang budaya positif. Jadi pada kesimpulan ini ada motivasi. Jadi motivasi terbaik anak dalam melaksanakan disiplin adalah motivasi dalam diri atau motivasi internal. Jadi tugas kita itu kita menuntun agar anak mempunyai kesadaran atau kontrol diri terhadap perilakunya. Berarti perilaku yang muncul itu harus dari dalam dirinya, dan sehingga anak itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Jadi tindakan mereka itu akan muncul mendasar pada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diyakini. Bukan karena faktor eksternal yang tadi kita sudah lihat bahwa ada hukuman dan penghargaan. Yang berikut posisi kontrol. Jadi posisi kontrol terbaik seorang guru itu ketika mensikapi pelanggaran atau kesalahan anak itu posisi yang terbaik itu ada posisi sebagai manajer. Jadi posisi manajer ini posisi di mana kita guru itu berbuat sesuatu bersama murid. Kita mencari, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dia menemukan
solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi bukan kita guru yang mencari solusi, tetapi secara bersama-sama. Yang berikut, tindakan yang tepat dalam mensikapi kesalahan atau pelanggaran anak adalah menggunakan tahapan segitiga restitusi yang sudah kita bahas terakhir tadi. Jadi dalam mewujudkan budaya positif saat anak melakukan pelanggaran, itu kita berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Jadi melalui restitusi, murid berbuat salah, maka guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid itu untuk membuat evaluasi, melakukan refleksi tentang apa yang sudah dilakukan, sehingga dia bisa memperbaiki kesalahan mereka itu sendiri. Sehingga kita mengubah restitusi tadi, mengubah identitas anak yang gagal tadi menjadi orang yang sukses. Dengan karakternya itu lebih kuat lagi. Karakter yang muncul itu lebih kuat. Yang berikut, perlunya membuat keyakinan atau kesepakatan baik di dalam kelas, baik di sekolah maupun di dalam kelas. Jadi itu untuk mewujudkan budaya positif. Jadi untuk mewujudkan itu, maka kita harus melakukan keyakinan atau kesepakatan di dalam kelas atau di sekolah. Jadi dalam menciptakan budaya positif di sekolah itu diperlukan kerjasama atau kolaborasi dan komunikasi yang baik antara sama teman rekan sejawat, kepala sekolah, tenaga kependidikan yang lain, baik itu tenaga administrasi maupun sesama teman, dan juga kerjasama dan komunikasi yang baik terhadap orang tua maupun masyarakat di sekitar kita. Jadi hanya itu saja materi pemaparan diseminasi tentang budaya positif dari saya. Jadi saya kembalikan kepada pewaris. Baik, terima kasih kepada Ibu Imel sebagai calon guru penggerak angkatan 9 yang sudah memaparkan materi tentang budaya positif. Maka kita masuk ke acara yang berikut, yaitu tanya jawab. Saya berikan kesempatan kepada ketiga penanya, tetapi sebelum itu satu penanya langsung dijawab oleh narasumber, yaitu Ibu Ida. Saya berikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Baik, kita mulai masuk pada sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan kepada 3 orang penanya, tapi sebelumnya satu penanya langsung dijawab oleh narasumber. Waktu dan kesempatan saya berikan. Ibu Maris, persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang saya terima. Pertama, saya mengapresiasi yang sudah memaparkan materi tentang budaya positif. Ada banyak hal yang selama ini kita terapkan jauh. Hari ini kita sudah dicerahkan bagaimana tugas kita sebagai seorang guru dalam mendisiplinkan anak. Selama ini saya sudah membuat peraturan kelas. Apakah peraturan kelas bisa kita buat menjadi keyakinan kelas? Saya kembalikan.
Terima kasih Ibu Maris atas apresiasinya. Jadi bukan hanya Ibu Maris saja, tetapi saya juga selama mengikuti, selama belajar pada modul 1, paket modul 1 dari 1.1 sampai dengan 1.4 ini banyak hal yang mungkin selama ini kita masih menganggap bahwa guru membuat sesuatu berarti guru itu lebih tahu. Tetapi dengan adanya pembelajaran di pada modul ini, saya juga tercerahkan. Pertanyaan dari Ibu Maris tadi bahwa apa bisa peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas? Bisa saja kita melakukan, kita ubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas, tetapi kita menggunakannya dengan pernyataan, kita ubah dari kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Jadi pernyataan yang muncul itu harus berupa pernyataan yang positif, yang mencakup nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal, sehingga peraturan itu tidak, dan peraturan itu sifatnya itu larangan. Jadi ini memaksa anak, tetapi kita membuat keyakinan kelas ini untuk memotivasi anak supaya anak itu melakukannya termotivasi dalam dirinya, bukan memaksa. Jadi kita tidak memaksa anak, tetapi muncullah dorongan atau motivasi dalam diri anak. Nah, seperti itu Ibu Maris. Jadi saya kembalikan. Terima kasih untuk penanya pertama. Kita lanjut ke penanya yang kedua, yaitu Delia. Berikan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah mendengarkan pemaparan materi tadi, saya ingin bertanya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Baik. Terima kasih Ibu Angel atas pertanyaannya. Jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Jadi untuk hukuman itu sifatnya itu tidak terencana. Jadi ini tiba-tiba saja dan merugikan. Jadi hukuman ini, guru memberikan hukuman kepada anak dan tidak ada perlawanan dari murid. Jadi ini cuma satu arah saja. Jadi hukumannya bersifat satu arah dan sifatnya itu merugikan siswa. Itu muncullah kerugian baik itu fisik maupun psikis pada anak. Itu hukuman yang diberikan kepada anak. Sedangkan konsekuensinya itu sudah terencana, berarti sudah dibuat kesepakatan antara guru dengan murid, guru dengan anak, di mana sifatnya ini netral, baik itu negatif maupun positif itu bersifatnya netral. Jadi sudah disepakati oleh semua warganya, bukan hanya guru dengan siswa, tetapi semua warga, baik warga sekolah maupun warga kelas. Sedangkan restitusi ini sebuah konsekuensi yang dipegang kendali oleh guru. Jadi menanamkan atau menumbuhkan nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal pada diri anak. Jadi ini sifatnya itu menguntungkan. Jadi menguntungkan bagi semua pihak, bukan menguntungkan anak saja, tetapi semua. Jadi itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Jadi tadi saya sudah jelaskan, setiap guru tuh
dia harus berada pada posisi manajer sehingga dia bisa menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan pada diri anak. Jadi hanya itu saja jawaban atas pertanyaan dari Ibu Enja. Kita lanjut ke penanya ketiga, yaitu Ibu Is. Berikan. Terima kasih Ibu atas waktu yang kami terima. Dari saya itu bukan pertanyaan, tapi harapan. Pertama, saya ucapkan terima kasih terus mengapresiasi Ibu atas pemaparan materi hari ini. Dari pemaparan Ibu tentang budaya positif, saya lebih ke segitiga restitusi. Di penjelasan yang ada ini, yang saya lihat, yang biasa kami sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran yang melakukan di kelas itu, mungkin satu di antara ini sudah kami jalani, tapi yang lebih banyak itu belum. Kami lebih banyaknya ketika anak membuat kesalahan, kita memberikan hukuman, guru berlutut, ataukah kena tampar atau curi. Tetapi dengan adanya pemaparan penjelasan hari ini, kami sudah paham, dan kedepannya kami akan menjalankan seperti apa yang kami tahu hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Is. Harapannya mungkin juga bukan hanya Ibu Is saja, tetapi kita semua kita mengharapkan agar budaya positif yang hari ini kita dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Jadi dari lingkungan sekolah kita bawa ke dalam lingkungan di dalam kelas kita masing-masing. Jadi yang kita dapatkan hari ini membuka wawasan kita. Bukan hanya Ibu Is, tapi kita semua. Jadi harapan ini untuk kita semua. Dan terima kasih banyak atas masukan, atas segala ide baiknya hari ini untuk memperkaya kita dalam mewujudkan siswa yang punya profil sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu saja saya. Mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman guru yang lain. Saya berikan kesempatan. Mas? Terima kasih kepada Ibu Imel sebagai calon guru penggerak sudah memaparkan materi tentang budaya positif pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman guru yang sudah berikan pertanyaan, masukan kepada guru calon penggerak. Setelah ini saya akan menutup seluruh kegiatan kita pada pagi hari ini. Maka kita akhiri dengan doa penutup. Kepada Ibu Enja, kami silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang kami melaksanakan kegiatan kami tadi. Semoga apa yang telah kami dapatkan pada hari ini dapat berguna bagi kami dan lembaga pendidikan ini. Sekarang kami mau pulang, bimbinglah kami dalam perjalanan kami pulang, agar kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama-Mu tetap kami puji kini dan sepanjang segala saat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat siang.